Halo Star People, kembali lagi dalam segmen yang mungkin kalian tunggu-tunggu, segmen Ranger Stock dipandu dua host kesayangan Anda. Perkenalkan saya Dino dan juga teman Dan saya. saya Aji. Jadi saat ini kita akan berbincang-bincang bersama teman-teman CSA atau Yes, Customer Success Success Agent. Agent. Wis. Jadi yang sebenarnya Oke. sukses ini customer-nya atau agent-nya. Nah, kan kita tidak Nah, tahu. Maka kita dari itu benar. kita ulik pada segmen hari ini gitu. Oke. Nah, kita langsung undang dua narasumber yaitu Mbak Rani dan Mbak Farah. Dan kita nanti akan bahas dan mengulas mengenai strategi customer service di Niaga Oster, serta memahami lebih jauh apa sih bedanya Customer Success Agent ID dan Global Customer Success Agent. Oh, Oke, ya, oke. langsung saja. Selamat malam Mbak Farah dan Mbak Rani. Iya. Halo Mbak Basnya, selamat malam. Halo. Halo, selamat Oh, malam. wow. Gimana Oke. kabarnya sama WFH ini? Ya, alhamdulillah baik. Mbak Farah gimana Mbak Ah, Farah? masih masih baik. Oh, masih Masih ya, baik. masih Masih baik. baik. Mental Oke. health-nya masih oke. 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 Episode kali ini kan kita akan membahas mengenai strategi customer service. Nah, kita akan membahas soal HIT. HIT sebagai strategi jitu customer service. Nah, aku mau tanya sama Mbak, mungkin dari Mbak Rani dulu ya. Mhm. HIT itu apa sih Mbak sebenarnya? Jadi HIT itu tuh ada kepanjangannya sendiri, masing-masing dari hurufnya. Kalau misalnya dijabarin satu persatu, dari awal itu ada hear, empathize, apologize, sama ask for more details. Jadi istilahnya 4 hal ini tuh jadi pegangan buat CS ketika mereka melayani pelanggan. Jadi aku bahas satu-satu dulu aja ya. Untuk yang pertama, here, itu pasti banget karena kita sebagai CS harus bisa mendengarkan dan juga memahami apa sih kendala customer, apa sih pertanyaan customer kayak gitu. Terus untuk yang kedua, empathize, itu kita memposisikan diri gimana rasanya jadi customer. Maksudnya gini, misal ada customer yang punya masalah cukup pelik atau mungkin ada kendala yang mungkin dirasa dari sisi customer itu cukup merugikan sisi mereka. Nah, kita juga harus bisa merasakan apa sih yang dirasakan oleh customer. Jadi kita kasih, oh ya baik Bapak, saya mengerti apa yang Anda alami. Terus kalau apology sendiri, kita misal ada customer yang merasakan ketidaknyamanan, itu pasti kita sebelumnya mengucapkan sebelumnya mohon maaf Bapak atas ketidaknyamanan yang dirasakan. Nah, itu tuh karena ya itu tadi kita harus apologize duluan sama customer, entah kita melakukan kesalahan atau tidak seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah ask more details. Jadi ketika customer punya kendala, punya masalah, kita harus benar-benar pastikan detail masalahnya itu apa. Karena kita bukan cenayang ya, CS bukan cenayang, kita nggak bisa ngira-ngira masalahnya itu di bagian mana, makanya kita harus tanyain detail, itu tadi kendalanya terjadi karena habis melakukan perubahan apa Pak? Atau mungkin itu aksesnya di bagian mana ya Pak? Itu benar-benar harus ditanyain kayak gitu, biar nanti kendala yang dialami oleh customer bisa kita bantu untuk mencarikan solusinya. Seperti itu. Kan selama ini seringkali itu pekerjaan CSA atau mungkin orang awam menyebutnya customer service gitu ya Mbak. Itu kan dianggap apa ya, kayak pekerjaan yang cuma kayak ini apa ngelayanin keluhan dari customer dan lain-lain gitu, dan mungkin bisa dibilang kayak gampang lah. Nah, terus bagi teman-teman customer success agent menanggapi opini itu seperti apa? Mungkin untuk Mbak Farah nih, gimana Mbak? Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya ya nggak apa-apa ya kalau misalnya orang itu punya anggapan seperti itu, karena mungkin aku rasa mereka tidak memahami kita tuh sebenarnya ngapain sih. Sebenarnya customer success itu adalah benar-benar orang yang berada di garda depan
benar-benar ya apa ya, salah satu eh, eh, fungsi yang paling penting di sebuah perusahaan. Karena apalagi kalau perusahaan itu adalah sebuah service base gitu kan, pastinya kita mau punya after sales service yang bagus. Maka untuk mencapai itu semua ya harus punya customer success yang bagus, dan menjadi customer success yang bagus itu nggak mudah. Tapi kalau di kita, karena kita sudah berusaha menerapkan yang namanya HIT, jadi mau nggak mau attitude kita terhadap orang-orang yang seperti itu tuh pun kayak ikut gimana ya, jadi terbentuk bahwa ya udah kalau misalnya orang mau berpikir seperti itu ya tidak apa. Tapi ya kembali lagi sebenarnya nggak bisa dianggap sebelah mata banget sama sekali, karena justru ini tuh yang paling penting, apalagi untuk sebuah perusahaan yang seperti Niaga Hoster gitu ya, yang punya service sebagai produk mereka. Gitu sih kalau menurut aku. Ada nggak sih Mbak tipe-tipe atau macam-macam customer sendiri? Ini mungkin bisa dijawab sama Mbak Rani. Ya, oke. Sebenarnya aku pribadi nggak punya pengelompokan sendiri-sendiri sih buat customer, cuman sejauh ini memang ada beberapa karakteristik atau mungkin tipe-tipe yang bisa dilihat gitu dari customer. Oke. Nah, kalau aku sendiri itu ada beberapa, misalnya nih, ada customer yang baik banget. Dia itu sebenarnya newbie. Nah, karena dia newbie dan dia merasa bahwa dia ingin dibantu, dia tuh baik banget. Orangnya kita kasih panduan, ini ya Pak, panduannya bisa dibaca dulu. Baik Mbak, saya baca dulu, saya pelajari dulu, makasih. Kayak gitu. Ada yang benar-benar makasihnya itu berkali-kali, kayak gitu ada. Atau ada juga customer yang kadang yang bisa bikin terharu tuh mungkin dari segi umur sudah sepuh atau mungkin sudah tua, sudah berumur, namun tetap ingin belajar untuk membuat website, dan kadang mendoakan hal baik buat customer-nya. Seperti misalnya, semoga Mbaknya sehat selalu, apalagi di tengah pandemi kayak gini, itu bener-bener yang bikin nyes gitu loh di hati. Ada customer yang mungkin bener tadi yang dibilang, datang udah ada suatu hal yang dikecewakan. Mungkin ada kendala yang bener-bener urgent, untuk saat itu juga mengganggu kinerjanya. Jadi beliau butuh yang cepat untuk dibantu, itu ada 2 untuk yang kayak gitu. Ada yang orangnya sabar, ada yang orangnya memang udah mungkin tersulut emosi duluan. Nah, kebetulan kan kalau yang customer service Niaga Hoster itu ada melayani lewat line telepon. Nah, itu terkadang bisa kita lihat customer yang sabar itu walaupun sedang emosi tapi kalimatnya tetap sabar, santun, halus. Itu yang benar-benar aku pribadi kadang, aduh, bapaknya kasihan banget. Itu kayak empatinya itu benar-benar kerasa banget di situ. Nah, ada juga customer yang di satu sisi mungkin memang karena ada suatu hal urgent, penting banget dan sangat mengganggu kendalanya, itu sudah marah-marah dengan nada tinggi, dengan mungkin ada yang sedikit kata-kata kasar. Nah, itu sebagai customer success, kita benar-benar harus dengerin, benar-benar harus didengerin dulu, kayak gitu sih. Mbak Farah itu selaku Customer Success Agent Global, dan juga Mbak Rani selaku Customer Success Agent ID. Nah, bedanya itu apa sih antara yang ID dan yang global nih? Monggo satu-satu, dimulai dari siapa dulu nih? Mbak Rani mungkin. Oke, aku dulu. Beda customer success global sama customer success ID. Itu udah bisa dilihat ya dari namanya aja itu udah kelihatan. Jadi kalau yang global itu seperti yang udah dijelasin Mbak Farah tadi, mereka melayani untuk customer-customer yang di global, maksudnya di luar Indonesia. Jadi kan Niaga Hoster itu kami, customer success Niaga Hoster itu juga melayani dari hostinger.com. Nah, yang hostinger.com itu dilayani oleh customer global itu tadi. Sedangkan kalau yang customer success ID, misalnya saya ini, itu lebih melayani ke customer Niaga Hoster dan juga hostinger.co.id dan juga hostinger Malaysia. Jadi kebanyakan memang lebih melayani ke customer-customer di dalam negeri atau orang-orang Indonesia seperti itu. Dan bedanya kalau yang Niaga Hoster itu ada line telepon, kalau yang global kayaknya nggak ada deh. Tapi untuk kalau yang global itu jangkauannya mana aja itu, Mbak? Kalau global itu, kalau misalnya dari kita ya, itu tuh bakal hostinger.com, .co.uk, jadi United Kingdom, terus mungkin negara lain kayak bahkan Turki, Itali, jadi reseller lain. Mungkin ada closing statement mungkin dari masing-masing mengenai customer service
Dari Pak Rani mungkin ada. Oke, dari aku apa ya? Jadi seorang customer success agent tuh bisa dibilang mudah nggak mudah karena kalau kelihatannya kayak kita kerjanya cuma chattingan aja kan, kayak balesin chat kayak gitu. Cuman ya itu tadi kita tiap hari belajar ada aja hal baru, case baru. Terus selain itu kerja di Niaga Hoster adalah suatu hal yang amat sangat aku syukurin karena banyak banget benefits yang didapat terutama jadi CS ini. Selain mungkin gaji pokok, CS itu kan kerjanya modelnya shifting ya, yang mana walaupun tanggal merah kita tetap masuk. Misal kita shift hari itu tuh jadwalnya masuk. Nah, itu kita ada overtime di situ. Jadi walaupun kita tanggal merah, itu ada overtime sama ini sih benefits lain tambahan selain yang dikasih kantor yaitu mungkin tadi uang makan atau kalau di kantor ada makan siang, terus ada snack Jumat dan lain sebagainya. Di CSA sendiri itu ada yang namanya Best Agent of the Month. Jadi bagi CS yang mencapai apa ya istilahnya yang terbaik bulan itu nanti dapat hadiah dari kantor. Jadi benar-benar pekerjaan kita tuh dihargain banget sama kantor. Jadi kita lebih semangat lagi buat jadi garda terdepan. Mungkin sekian dulu ya sesi Host Ranger pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami berdua selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Rani dan juga Mbak Farah yang sudah mau menyempatkan waktunya bersama kita di sini seperti itu. Dan kepada hoster people, terima kasih sudah menonton segmen kita Host Ranger pada kesempatan hari ini. Harapannya dengan segmen yang telah kita sampaikan tuh teman-teman utamanya yang kebetulan nih customer di Niaga Hoster bisa apa ya pengertian lah ya, saling mengerti ya kan, biar ketika menghubungi itu nggak langsung marah-marah ya kan, biar tahu oh ternyata pekerjaan customer success agent tuh seperti ini. Untuk teman-teman yang hoster people yang mau request job desk apa yang mau kita bahas, langsung aja komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk follow sosial media kita dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Jadi, see you. Dadah.